Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Peringatan Ular. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 9. Setan yang menyesatkan seluruh dunia. Anak-anak, sepanjang minggu, ibu saya merencanakan kegiatan menyenangkan apa yang akan keluarga kami lakukan pada setiap Sabat sore. Minggu ini, selain piknik di pantai, kami akan mendaki ke air terjun di pegunungan Santa Monica. Jalan yang akan dilalui cukup mudah, dan jalannya lebar serta sering dilalui orang-orang. Ayah membawa persediaan air minum, dan ibu membawa makanan ringan yang dapat kami nikmati setelah kami sampai di bawah air terjun, di mana kami bisa berendam dan menyejukkan diri. Saat itu, sedang musim panas di California Selatan, dan meskipun pemandangan sekitar terlihat kecoklatan, namun masih ada banyak hal yang dapat dilihat sepanjang perjalanan. Semak Sagebrush, California, adas manis, tanaman goldenrod, bunga morning glory, dan tanaman laurel sumac menghiasi perjalanan. Kadal-kadal akan bergegas pergi ketika mendengar kami mendekat, dan kadang-kadang kami cukup beruntung untuk melihat kelinci. Tebing yang curam memberi tempat yang baik bagi burung elang, raja wali, dan burung bangkai untuk bersarang. Seringkali mereka terbang berputar-putar di atas kepala, mengikuti arus angin yang hangat dan mencari makan siang. Sekitar setengah jalan menuju ke air terjun, kami sekeluarga memutuskan untuk berbelok mengambil jalan yang cukup sempit dan terlihat rawan untuk dilewati. Kami berjalan dalam satu baris. Ayah, Joel, saya, dan kemudian ibu. Setelah berjalan beberapa ratus meter, ternyata jalan itu buntu dan kami harus putar balik. Eits, tidak secepat itu. Kira-kira yang dikatakan oleh derikan keras dari ular yang muncul di depan ibu. Kami terkejut, tetapi tidak seterkejut si ular itu. Ular itu sedang mengurus urusannya sendiri di jalan itu dan bersembunyi di balik semak-semak tinggi ketika 4 orang raksasa berhadapan dengannya. Deriknya bagaikan suatu peringatan untuk tidak mendekat. Anak-anak, setan juga disebut sebagai ular, tetapi berbeda dengan ular derik. Setan tidak memberikan peringatan kepada kita. Jadi, kita harus selalu berhati-hati dengannya.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, melalui deriknya ular itu menjadi suatu peringatan untuk Joel dan keluarganya untuk tidak mendekat. Anak-anak, di dalam hidup kita juga tentunya ada peringatan-peringatan yang harus kita perhatikan. Teristimewa peringatan untuk berhati-hati terhadap godaan setan. Setan tidak pernah memasang tanda larangan bagi kita, karena ia ingin supaya kita masuk dalam jebakannya. Dia ingin kita masuk dalam jebakannya untuk melawan kepada orang tua, malas untuk membaca Alkitab, tidak suka berdoa, dan jebakan-jebakan lainnya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati terhadap jebakannya. Anak-anak, mintalah pertolongan Tuhan untuk menolongmu agar dapat melihat tanda-tanda peringatan yang Tuhan berikan, supaya kamu tidak masuk dalam jebakan setan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.